Saya senang sekali saya diundang ke acara ini karena ada banyak tokoh penting yang kawan-kawan kita, tokoh-tokoh kita yang selalu bersuara. Dan saya lihat tadi juga ada Pak Dirgo Purbo yang harusnya mungkin jadi pembicara nih karena ini bicara tentang migas ya. Kemudian saya lihat juga dari Unhan ada Pak Gentio. Oke, izinkan saya share saja biar cepat aja nih yang mau saya sampaikan tuh sederhana saja. Begini, saya tuh mau bicara tentang Natuna ataupun Laut Cina Selatan tuh mungkin dari geopolitical issue dan dari pertahanan negara normal. Jadi kalau ada negara yang bervisi poros maritim dunia itu ada normal dengan normal. Nah, saya mau bicara kalau kita negara bervisi poros maritim dunia normal, kita harus apa gitu. Saya ingat sekali saya dulu diberi buku oleh Robert Kaplan, penulisnya langsung The Reverse of Geography. Buku itu cuma intinya satu aja, tidak boleh negara ataupun negara-negara di kawasan ini take the countries or the region stability for granted. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Kita tuh take it for granted stabilitas kawasan dan stabilitas negara-negara kawasan. Kita tuh melakukan pembiaran menurut saya ya. Ada misalnya Indonesia tuh dengan 5 posisi strategisnya. Kita tuh strategic junction for international shipping. Kemudian strategic fishing ground. Kita juga strategic energy and minerals ground. Kita juga strategic potential business. Kita juga strategic dari key partner baik ekonomik ataupun militer yang tadi terangkan oleh Pak Endrajit ataupun juga pembicara sebelumnya. Nah, kalau kita mau bicara tentang strategic rivalry di kawasan, kita lihat deh, Profesor Graham Allison, itu dari Harvard Kennedy School of Government, itu bilang bahwa 500 tahun terakhir ada 16 kompetisi antara ruling power terhadap rising power. 12 kasus itu akhirnya perang. Nah, US itu adalah colossal ruling power yang sudah mulai digoyang oleh China. Dan dinamika kompetisi ini menciptakan sebenarnya fear in ruling powers, tapi juga arrogance in rising power. Nah, bagaimana kemudian dimensi rivalitas strategis ini ditambah oleh trade of war, yang tadi sampaikan Pak Hendrajit, kemudian technological war antara China dan Amerika, COVID-19 war terjadi juga, dan political ideology war, selain juga freedom of navigation war, yang tadi diterangkan kalau nggak salah oleh Pak Anton Permana ya. Nah, jadi ada aspek dinamika nyata, psikologis, dan politik. Secara nyata, kekuatan ekonomi China ini semakin besar. Kemampuan teknologinya juga semakin masif. Kemampuan tempur militernya, udah jangan ditanya lagi, PLA itu makin meningkat gitu kan dengan pesat. Dari aspek psikologi kita lihat misalnya bagaimana kedua pihak ini akhirnya satu sama lain ya udah melihatnya semakin enemy gitu. Oh itu enemy gue, ini enemy gue. Nah masalahnya adalah kan tadi disampaikan bukan cuma berdua nih. 2009 nanti saya akan lihat yang petanya. Saya udah bilang hati-hati kalau kita nggak cepat bangun kekuatan militer kita nih akan masuk coalition of the willing, gengnya itu tadi. Dan itu sudah terjadi sekarang. Nah, kondisi politik dalam negeri juga berpengaruh misalnya oleh kaum-kaum hoax yang betul-betul beraliran keras dan memberikan pengaruh pada dinamika hubungan ini. Nah, ketika saya bicara hoax juga kita mesti ingat di Indonesia juga banyak kaum hoax gitu yang melihat seolah-olah wah ini tuh seru, tapi apakah pengetahuannya holistik atau tidak? Ini kita mesti konsekuen memperbaikinya. Pertanyaannya tuh saya mau tanya ini dulu. Indonesia tuh mau jadi apa? Mau jadi honest broker? Kalau menjadi honest broker, kita harus bisa main menjadi mediator dalam konflik resolution yang baik. Atau kita menjadi peace facilitator. Ini beda nih, beda peran, beda yang mesti disiapkan. Nah, posisi Indonesia ini ya, kita harus jujur melihat. Ketika landas kontinen Indonesia-Malaysia ditandatangan tahun 69, Cina nggak protes. Ketika Undang-Undang Nomor 583 tentang ZTE didepositkan ke PBB, Cina nggak protes. Ketika Undang-Undang Nomor 696 tentang perairan Indonesia didepositkan ke PBB, Cina juga nggak protes. Ketika titik dasar garis pangkal didepositkan ke PBB oleh Indonesia, Cina juga nggak protes gitu. Nah, 2009, Cina tuh deposit peta 9 desline dia itu ke PBB. Indonesia protes 8 Juli 2010. Diikuti Malaysia, Vietnam, Filipina bersama-sama. Ini nanti kita bisa diskusi sendiri nih ya, soal peta 9 desline ini dan kita apakah harus marah sama Cina atau sama Taiwan. Ini another story, tapi saya nggak mau bahas itu dulu deh. Posisi Indonesia, penamaan Laut Natuna Utara itu Agustus 2016 sampai Juli 2017. Intercamp dan expert meetings. Kemudian ada presiden penamaan Laut Natuna dan keputusan arbitrasi di bawah chapter 7 UNCLOS 82. Jadi kelihatan ya, dari ini blok Laut Cina Selatan, ini kemudian menjadi namanya blok Natuna tadi. Posisi migas, kita bicara migas nih ya. Eksplorasi migas Indonesia di Natuna sejak 60, itu nggak ada yang protes. Negara manapun nggak ada yang protes, including China. Gitu. Nah, posisi Indonesia ini harus kita jelaskan.
Indonesia tidak pernah mengajukan klaim pulau ataupun karang di Laut Cina Selatan. Itu very clear ya. Semua pulau di Indonesia dan Natuna dan Anambas sepenuhnya ada dalam kedaulatan Indonesia, tidak pernah ada klaim negara lain. Ini yang dari tadi saya perhatikan, kayaknya kita udah mau perang aja gitu, kayak berserbu. Jarak Skatung ke Spratly Island itu 594,5 nautical mile. Maksimum klaim kita dengan UNCLOS itu hanya 200 nautical miles. Jadi kita nggak punya overlapping waters. Negara mitra perundingan Indonesia juga nggak dapat menggunakan sebenarnya pulau-pulau kecil sebagai proyeksi ZTE dan landas kontinen. Itu mesti kita sepakati. Nah, jadi saya mau tanya nih kembali, Indonesia itu mau kemana? Kita mau jadi rolling power, oke? Menjadi negara poros maritim dunia, terus kita mau jadi rolling power. Atau kita mau jadi rising power, atau kita mau jadi EGP power. Apa sih EGP power bukannya gitu? Emang gue pikirin. Itu yang saya lihat terjadi sekarang gitu. Orang saya teriak-teriak ini dari 2007 mungkin. Semua kayaknya, bukannya nakut-nakutin. Saya ceritain tentang petanya bakal seperti apa. Bukannya nakut-nakutin. Menurut saya itu EGP power. Bodo amat lah gitu. Baru pada panik, baru pada bingung. Begitu ada kapal-kapal berkeliaran gitu. Nah, kita tuh EGP power kenapa? Udah jauh-jauh tahu dari negeri ini ada, dari Indonesia belum ada. Ada namanya sebuah kesultanan di Jepara. Itu udah tahu, ini posisi ini nggak akan bergerak dan kemarin kita tahu. Kita tuh punya extended kita punya slot yang bagus, yang sekarang menjadi bahaya karena ada kebijakan extended security of slot dari negara-negara kuat. Kemudian security of resource flow resource flow. Kemudian kita juga freedom of the sea juga udah dibahas sejak kapan. Military build up juga sudah terjadi dari kapan tahu, dari mulai zaman kolonial juga ada military build up. Yang sekarang menjadi berbahaya, ada ADIS zone dan ada AMIS zone. ADIS itu di udara, AMIS itu di laut. Nah, saya perhatikan apa aja yang dibuat oleh negara Coalition of the Willing atau Amerika dan kawan-kawannya, itu di kopi Cina. ADIS dia buat di Laut Cina Timur. Saya udah bilang, siap-siap kita buat sesuatu konsep supaya Laut Cina Selatan nggak semakin berantakan gitu, ruang udaranya. Nah, menurut saya juga Cina akan melakukan MIS, Maritime Identification Zone, meniru Australia. 1000 mil dari pinggir pantai Australia, itu bisa mereka awasi penuh. Nah, Cina akan bikin itu. Apa kabar kalau dari Spratly dia tadi 1000 mil ke sini? Indonesia dikepung dari sebelah sini sama Australia, dikepung dari sini dari surveillance-nya China gitu. Nah, kemudian juga saya mau ingatkan ya, dalam satu rapat penting saya di Singapura, misalnya terkait perkembangan kawasan Malaka, bayangkan di tahun 2047, perkiraan kapal itu akan lewat tuh 316.000. Tapi di 2083, 1,3 juta kapal akan lewat. Kita mau buat apa dengan ini? Pernah nggak kita kepikir gitu? Kita tuh punya line of communication demikian strategis. Dan ini akan berimplikasi kepada Alki 2 dan Alki 3, nggak mungkin nggak gitu. Tadi juga disinggung oleh Pak Marwah Batubara ya tentang Eurasian Blue Belt. Saya mau tambahkan Pak, bukan cuma itu, kita juga akhirnya berhubungan dengan Consolidated Ocean Web of Communications. Kita berhubungan dengan highly access sea areas gitu kan. Ada Indian, Southeast dan Pacific itu bertemu. Kemudian dry cargo dan liquid cargo yang kemudian menjadi penting kawasan kita karena world shipping itu lewat ke sana. Ada fakta dan tendensi. Jadi satu, sengketa ini dipertajam dengan pertimbangan kepentingan strategis dan geopolitik yang lebih luas dari masing-masing aktor. Ketika saya bilang masing-masing aktor tuh, yaitu tadi yang berseteru bertemu kawan-kawannya. Kita ini lebih cenderung nonton aja gitu kalau saya perhatikan Indonesia tuh anehnya sekali lagi. Nah, negara ASEAN juga terkondisikan untuk waspada terus terhadap Cina gitu. Nah, kemudian Cina sangat peduli tentang kehadiran Amerika dan Coalition of the Willing, sudah pasti, apalagi sekarang ada AUKUS gitu kan. Nah, kemudian negara kawasan juga harus mampu sebenarnya mengukur kembali gimana sih relationship kita antara negara partner yang jauh, yang ASEAN plus this, ASEAN plus that, dengan negara betul-betul ya udah ASEAN aja gitu. Nah, bagaimana kemudian kita keeratan ini dapat dimulai dari misalnya melaksanakan satu ASMIS atau ASEAN Maritime Identification Zone atau ADIS bersama ASEAN, saya nggak tahu apa, tapi harus ada sesuatu yang membuat kita semakin erat sebagai ASEAN countries gitu. Jadi kita tuh bisa bersatu dalam ruang udara sebelum kita mungkin tidak bersatu dalam ruang maritim. Itu mungkin mesti kita harus pikirkan. Dan tadi ya, faraway partnership itu harus kita timbang betul. Karena ASEAN tuh harus berpikir betul-betul ASEAN to ASEAN. Yang bikin ASEAN nggak bisa solid dan banyak orang ragu terhadap ASEAN. Karena tadi banyak kepentingan partnership yang membebani negara-negara ASEAN itu. Nah, kalau kita tadi saya sampaikan kita mau jadi apa gitu. Kalau kita mau jadi ruling power, kita harus punya attitude sebagai player. Kita nggak bisa lagi ngomong anggaran, titik tutup itu soal anggaran. Kita bicara tentang trade. Sekarang saya tanya, siapa sih trade kita? Sama nggak? Pemikiran saya,
pemikiran Pak Anton, pemikiran Pak Hendrajit, pemikiran Kemhan, pemikiran Kemlu. Enggak sama. Gitu. Define strategi dari situ. Setelah strategi tahu, baru kita bisa bikin strategi seperti apa yang disampaikan Pak Hendrajit. Baru kita bisa bikin for structure yang kita mau. Makanya dari dulu saya selalu dibilang, kenapa Bu Kony itu punya, dari dulu udah ngomong harus punya 14 kapal selam. 2007 kok itu saya bikin PSD saya, kok saya bilang 2000 mesti punya 14 kapal selam. Saya ingat dulu saya dimarahin orang. Ngapain punya 14 kapal selam? Lah sekarang Kemhan nulis mesti punya 12 kapal selam, nggak ada yang protes. Nah, atau saya bilang, dari dulu kita mesti punya kapal induk. Orang bilang, ngapain sih Bu Kony ini? Orang pulau kita banyak. Jadi nggak ada yang bisa bedain antara kapal induk sama pulau yang diam gitu. Tapi semua diam gitu. Jadi kan aneh nih. Nah, saya mau liatin ini ya. Ini tuh saya udah bikin dari 2009. Cek namanya apa ya? Digital forensik itu nggak bisa bohong. Saya udah bikin ini dari 2009. Ini loh yang akan terjadi. Jadi nggak usah kaget tiba-tiba Cina punya kapal induk, kemudian nanti Amerika datang. Yang saya nggak bisa ukur waktu itu, ternyata Amerika bikin AUKUS. Itu saya nggak bisa hitung tuh. Ternyata dia bikin gitu. Nah, pengaruh AUKUS satu hal. Tapi kita coba lihat ini. Apa ini bukan kolonisasi baru? Ini nih bagaimana peta kekuatan Perancis membangun kekuatan di kita. Siapa yang dilindungi oleh Perancis, oleh pangkalan lautnya, daratnya, udaranya, itu pangkalan loh semua. Dengan kapal selam berapa banyak. Mereka hanya melindungi 1.200 orang Perancis yang tinggal di Pasifik. Indonesia ini berapa ratus juta orang. Seberapa banyak negara tuh mau melindungi kita? Itu mesti jadi pertanyaan. Nah, kita tuh terancam jadi bukan saja oleh Presiden Macron tadi dengan Le Grand Puissant, tapi juga dengan Britain Vision tentang dia bilangnya to Asia Pacific. Kita terdampak juga oleh konsep NATO dengan Jepang. Kita terdampak oleh AUKUS dengan strategi alliance-nya. Yang terakhir, kita terdampak dengan AUKUS, itu sudah pasti. Nah, sekarang saya mau tanya, ini kita bicara migas ya. Ini kalau kita lihat peta migas kita 2012. Coba lihat, siapa yang paling banyak ambil blok migas kita? Ada negara yang protes? Cina protes nggak? Wong Indonesia juga nggak protes? Nggak kan? Coba. Nah, sekarang saya lihat, apa masih bahkan begitu? Ini peta 2022 dan seterusnya. Ini tolong nanti dikoreksi oleh Pak Dirgo ya. Pak Dirgo, saya dapat ini di 2018. Tapi ini menyatakan bahwa ada 19 cekungan produksi dengan 126 proven place yang akan mendapatkan potensi yet to find sebesar 8,3 miliar setara barrel minyak atau BOE. Kemudian menunjukkan cekungan tersebut akan mendapatkan sekitar giant and significant discovery, yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, North East Java, Kutai, dan Pre-Tertiary Pacific Margin. Dan Indonesia itu masih berpeluang menemukan paling tidak 2 giant field lagi, sebesar 770 juta BOE. Pertanyaan saya kalau kita tarik ini ya, saya tarik ke sini lagi. Nah, tadi terancam tadi antara Prancis lah, si Amerika lah, si Inggris lah, si Jerman lah, si Italia lah, semua udah mau ke sini kok negara-negara itu. Belanda udah bikin buku putih walaupun dalam bahasa Belanda, dia sedang bikin sesuatu gerakan ke kawasan ini juga. Jadi saya nggak yakin seterusnya dia akan damai seperti di sini. Nih, kita diam-diam aja waktu ini terjadi. Dan Cina juga diam, dia nggak marah nih. Indonesia didudukin Amerika semua nih. Migasnya gitu dan gas metananya, dia nggak marah, nggak bikin apa-apa. Dia baru 3 ini nih. Nah, jadi bayangkan kalau nanti di 2022 ini banyak sekali tempat-tempat baru. Oke, anyway. Jadi pertanyaannya, Indonesia tuh mau kemana? Coba ulangi lagi pertanyaan kepada diri kita sendiri. Mau jadi ruling power kah? Mau jadi rising power kah? Atau tetap mau menjadi emang gue pikirin power yang kaget-kaget terus tiap saat ada kejadian gitu. Nah, kalau kita mau jadi ruling power, kita mesti punya sistem thinking, berpikir negara ini mau kemana sih dengan misalnya menjadi visi poros maritim dunia. Visinya tuh mesti jelas. Misalnya PMD, maka harus ada National Strategic Aim-nya itu apa. Kemudian National Foreign Policy itu bagaimana. Baru kemudian National Security Policy, bagaimana, ini saya bikin bukunya. Nih. Ya, kelihatan nggak? Ini bukunya bilang, sinergi antara Global Maritime Fulcrum TNI dengan Democratic Policy Polri. Itu mesti bersinergi, nggak mungkin satu sama lainnya itu saling saling berebutan tempat. Nah, kalau kita bisa berpikir ini, kita bisa berpikir semuanya dalam kaitan satu sistem, sehingga tahu apa sih yang kita perlukan, design operation apa yang harus TNI buat, lalu resource apa yang kita perlukan, lalu BRIN itu mesti ngapain, dan itu semua akan kelihatan dari sini. Sebenarnya ini saya cuma sampai sistem thinking karena saya ngajar di ITB untuk ini ya. Tapi saya belum sampai ke di SODS. SODS itu adalah System of Dynamic System.
Ini lebih complicated lagi. Tapi dengan sistem ini, kita bisa lihat sebuah framework ini, bagaimana sebuah sistem memperkuat kelemahan sifat pendekatan strategi konvensional yang sekarang terjadi. Kebijakan kita terjadi itu karena kita nggak pernah berpikir holistik. Kita nggak berpikir dengan sistem tinggi, kita nggak berpikir dengan SODS. Padahal kalau kita pakai SODS, kita bisa melihat posisi strategi sebuah konflik, dan rekomendasi kita itu bisa strategik dengan alat ilmiah, bukan alat emosi gitu. Nah, saya mau bilang bahwa tujuan perang laut, kenapa kita mesti punya TNI yang kuat itu banyak. Tapi saya mau bilang 3 aja lah. Securing command, bagaimana mengamankan penguasaan. Disputing command, bagaimana kita mampu mempertikaikan penguasaan. Jadi kalau ada apa-apa nih, kita bisa pertikaikan mereka seperti sepada gigitan. Kita nggak mampu gitu. Kalau kita mampu, kita bisa balik arah. Itu yang digunakan Malaysia, mempertikaikan penguasaan. Nah, kemudian exercising command, itu perlu untuk penggunaan kekuasaan. Nah, TNI itu diperlukan karena jika tidak mampu mendirikan brown water dia, green water dia, blue water dia, maka kita artinya tidak mampu menjaga kedaulatan laut dan menjaga kepentingan nasional kita. Artinya, itu akan berbahaya bagi kita semua. Nah, kemudian ditambah, ini saya garis kuning, komplikasi pada alokasi dan keterbukaan anggaran pertahanan dan keamanan juga menjadi salah satu permasalahan yang penting dalam meningkatkan kinerja TNI Polri. Ini penting nih, ada komplikasi pada alokasi dan keterbukaan anggaran pertahanan dan keamanan. Ini juga kita mesti tahu gimana caranya mengawalnya gitu. Nah, kenapa? Kalau kita bongkar nih, satu hari kita ada apa sama RRT lah misalnya. Saya mau lihat dari combat unit aja, nggak usah dari yang lain-lain. Dari combat unit di Natuna, dari combat unit juga di udara dan di darat, kita akan bisa lihat kok apa yang mereka punya, apa yang kita punya. Tapi saya nggak akan bacakan, kita contohkan satu aja. Nggak usah ngomong kapal induk lah, destroyer. Destroyer dia itu, yang kelas 3, itu udah berpeluru kendali. Buatan dalam negeri RRT. Buatan Jiangnan Shipyard. Itu beratnya 7.500 ton. Ya kan? Senjatanya rudal anti pesawat, rudal anti permukaan, senjata anti kapal selam, cannon pesawat jarak pendek. Angkut pesawatnya helikopter. Kemudian fasilitasnya hangar landing pad. Kenapa saya tulis ini? Semua buatan dalam negeri. Semua buatan dalam negeri. Jadi dia nggak usah ketakutan mau ngapain juga, dia bisa bikin sendiri. Nah, ini yang mau saya bilang, Indonesia mau jadi apa? Mau jadi peace facilitator atau mau honest broker, karena beda pendekatannya. Kalau peace facilitator, kita punya masalah. Indonesia menghadapi defense and security dari apa? Apakah membangun kerjasama pertahanan kawasan yang berimbang karena kita nggak mampu sendiri dengan anggaran pertahanan kita itu, atau mendorong kapasitas, dan kemandirian militer yang tadi saya ceritakan, Cina bisa gitu. Intinya, ketika kita mampu merumuskan ancaman khusus dan umum, kebutuhan operasi dan alutsista yang diinginkan, kita kemudian tahu mana anggaran yang kebutuhan anggarannya, mana anggaran yang harus prioritas, mana yang tersedia. Jadi, saya masuk sini nih. Contoh ini nih. Kalau kita negara normal, poros maritim dunia, ini yang kita mesti punya. Destroyer kita mesti punya 18. Frigate kita mesti punya 24. Corvette kita mesti punya 69. Kapal cepat rudal mesti punya 42. Contoh aja ya, wing penerbang angkatan laut. Pesawat angkutnya mesti punya 120, pesawat patrol maritim 24, gitu kan. Helikopter sedang mesti punya 24 lagi. Ini saya cepat aja dia. Tempur coba, pesawat tempur. Skuadron amfibi dia mesti ada berapa deh? Landing platform docksnya mesti 15, landing ship tanknya 90. Ini ngitungnya susah loh. Saya cuma bikin cepat aja supaya bisa kebayang apa yang kita perlukan gitu. Untuk misalnya total kekuatan penerbangan laut aja kita punya 120, harus bangun 129 kapal. Untuk total kekuatan tempur laut kita mesti punya harus bikin 170 jenis kapal gitu. Ini saya cepatkan. Untuk marinir beda nih ya. Dia perlu main battle tank. Dia paling nggak di per tahun kita perlu 15 tambahan. Light tank perlu 30. Jadi mau saya cepatkan lagi tambah AU. Karena sekarang nggak ada kekuatan laut itu bergerak sendiri, didukung kekuatan udara. Skuadron tempur kita mesti punya F-16 34 buah gitu kan. Ini Hawk boleh lah diganti. Katanya sekarang diganti sama Rafale. Saya dapat bocoran. Oke, mau diganti Rafale. Berapa banyak Rafale? Sukhoi kita mesti 11. And this and that. Intinya, kita tuh semua kebutuhannya tuh akan banyak sekali nih. Ratusan. Kalau kita serius kepada defense industri, ini tuh menghidupkan karyawan, menghidupkan ekonomi. Jadi yang diharapkan Presiden Jokowi defense spending itu menjadi defense investasi. Kalau kita serius ke sini. Nah, untuk tahu ini, kita mesti ngobrol sama Asrena. Asrena darat, Asrena laut, Asrena udara. Nggak bisa tiba-tiba dari laut, dari Kemhan, doing, keluar aja, pengen ini. Asrenanya kaget. Loh, itu apa gitu? Nggak bisa. Nah, itu yang saya bilang tadi, seberapa seriusnya kita mau jadi apa. Kalau enggak akan kemana-mana. Ini udah mau habis paparan saya cuma mau bilang begini. Ada 3 geopolitical question. Apakah konfrontasi dan kompetisi tidak dapat dihindari? Iya, nggak bisa dihindari.
Tapi apakah perang dapat dihindari? Bisa, karena perang itu sebuah pilihan. Kalau kita mau hindari, bisa kita hindari. Tapi apa yang kita mesti perhitungkan? Miskalkulasi, 2 mispersepsi. menit lagi Bu, mohon maaf Bu. Ya saya tahu Pak, udah tinggal 2 slide terakhir. Misunderstanding dan ikut-ikutan berkomentar tanpa pengetahuan yang lebih jelas gitu. Dan yang menyedihkannya kadang-kadang sekarang akademisi dianggap lebih bodoh daripada orang yang bisa nulis atau cuma bisa manas-manasin, ngeselin gitu loh. Nah, sekali lagi ya, saya mau tanya, soft power itu kita perlu peace dialogue, initiator dan host, atau peace generator. Ini saya udah kasih nih, tambah mau jadi apa? Kita harus reduce, reuse, dan recycle. Mampu menggunakan sebuah kesatuan sejarah dalam kekuatan maritim ini sebagai sebuah kesatuan ASEAN-China Cooperation Friendship. Jadi kita bisa bikin begini nih. Kalau tadi nggak mau nguatin militernya, kita kuatin diplomatiknya. Bagaimana air defense advisor zone, bagaimana peaceful pool of history, bagaimana strategic food reserve, bagaimana strategic energy reserve, bisa kita duduk bersama dengan China dan ASEAN. Karena apa saya bilang tadi, coalition of the willing sudah sangat tidak seimbang dengan kekuatan coalition of the non. Saya coba jawab apa yang ditanya, yang tadi nggak ada yang jawab. Gitu. Terkait apa sih tentang 9 dash line ini, apa sih 11 dash line ini. Sebenarnya kalau ini kita mau tahu jujur dan mau tuntas, kita juga harus jelas posisi kita terhadap Taiwan apa. Kita mau anti Cina, anti Cina, anti Cina. Loh, yang bikin ini Cina mana nih? Nih ya, saya mau bagi sesuatu supaya lebih jelas melihatnya. Oke. Ketika saya tanya, Cina atau RRT yang mana, kita coba lihat map tahun 1938 by Ministry of Interior Chongqing. Dia bukan cuma klaim 9 dash line atau 11. Seluruh ini jejak Cina pernah berlayar, mereka klaim. Resmi ini. Oke. Tahun 47, Republic of China atau Taiwan, Minister on Internal Affairs, punya ide 11 dash line. 2009 diambil oleh Cina ide itu menjadi 9 dash line. Kenapa tadi saya bilang pada akhir paparan saya, kita udah mulai harus melihat reuse, rethinking, dan recycle. Karena nggak jelek-jelek amat tuh pemikiran Cina tentang historical claim. Bukan seperti Pak Purba bilang, oh kita juga bisa ke apa tadi ke Tanzania kah, apa Aljazair atau kemana? Bukan itu. Tapi kita akan melihat sebenarnya tuh dulu kita sangat dekat satu sama lain, gitu loh. Karena Cina, kalau dia bisa historical claim, kita mesti belajar dari Cina. Indonesia tuh lemah sekali sama archive system. Kita nggak peduli kok sama perjuangan nenek moyang kita, bagaimana ini jadi Indonesia. Saya makanya suka banget dari Pak Hendrajit udah mulai memuji Pak Harto, mulai memuji Bung Karno. They do something gitu. Nah, nenek moyang kita juga iya. Apa kita punya catatan nenek moyang kita pernah kemana di dunia ini? Enggak. Saya contohkan ya, saya itu sedang menggali kekuatan Ratu Kalinyamat ketika memerangi Portugis. Nggak ada di lembaga arsip kita. Nggak ada. Saya mesti ke Portugal, dan dari Portugal kita bisa dapat 8 bukti otentik bahwa Ratu Kalinyamat menghajar Portugis itu di Aceh, menghajar Portugis itu dengan di Maluku, dengan kapal perang yang hari ini seperti kita melihat kapal induknya Amerika. Makanya kenapa saya tanya, kita tuh masih mau jadi EGP power. Kenapa nggak jadi ruling power seperti Kalinyamat dengan Jeparanya itu, kesultanan kecil loh. Indonesia ini udah berapa kali jaga Jepara besarnya. Jadi sekali lagi, kembali kepada tentang pertentangan mau 11 dash line kah, mau 9 dash line, mau 1000 dash line ini juga, kita itu mesti jelas sasarannya siapa. Yang bikin ini Cina mana? Karena semua bukti otentik tentang keberadaan mereka, ini saya mau cerita sedikit aja sebelum kita tutup ya. Jadi jangan ikut-ikutan Amerika anti historical. Kita malah belajar dari sini. Dia itu udah punya catatan ke sana sejak dinasti Timur Han 206 sebelum Masehi. Sudah tertulis dia ada kepulauan ke sana gitu. Kemudian dia punya peta yang namanya Yongzheng, itu juga semua sudah sangat jelas gitu kan. Di akhir Qing Dynasty tahun 46, RRT itu atau Cina itu udah protes sama invasi Prancis dan Jerman terhadap terhadap Pransia. Jadi kalau mau ditanya lagi, Yuan Dynasty udah punya tentang mereka, Ming udah, Qing udah. Jadi kalau orang punya catatan lengkap tentang keberadaan nenek moyang mereka kemana, kita jangan cuma bisa komplain atau ikut-ikutan Amerika seolah-olah historical itu salah. Enggak juga gitu loh. Malah menunjukkan misalnya Sriwijaya Majapahit kita mungkin pernah bersama-sama bersinggungan di Taiwan. Kita nggak tahu. Buktinya Taiwan sekarang karakternya kayak kita gitu. Jadi jangan dulu lihat itu sebagai ancaman. Malah dekati karena apa? Kalau mau lihat ancaman, tadi saya tanya kita mau ruling power. Kalau ruling power udah bisa ditawar lah. Militer kita mesti kuat. Udah titik, nggak bisa dibahas. Nggak bisa lagi ngomong anggaran hanya segini, anggaran hanya segitu, nggak bisa. Kalau udah ngomong menjadi ruling power, udah. Ancamannya apa? Pembangunan kekuatannya apa? Titik gitu. Nah kalau itu nggak bisa dipenuhi,
Coba kita lay down sedikit gitu. Saya tuh orang sangat militeristik, tapi kalau udah kayak urusan Cina ini, pusing kita Pak. Kita akan terbawa-bawa digunakan oleh negara coalition of the living, digunakan negara-negara itu untuk menghajar Cina, kita nggak dapat apa-apa. Itu yang jangan sampai terjadi. Jadi historical claim itu nggak buruk-buruk amat. Malah ini waktunya Indonesia gali sejarah Sriwijaya, Majapahit, Jepara, apapun, Aceh, saya nggak tahu lah. Semua kerajaan-kerajaan besar kita, disitulah kita akan bersinggungan. Dan sekali lagi, saya sepakat bahwa apapun yang dibuat oleh Cina itu mendingan bilateral. Karena kalau multilateral memang pusing, nggak akan bisa nggak ada ujung ceritanya. Jadi sekali lagi kita realistik saja. Di titik ini kita mau jadi apa? Tapi tadi ada chat terakhir yang menyatakan bahwa Cina EGP, saya rasa beliau salah mengerti. Kalau Cina EGP dia nggak akan hadir sekuat ini dalam faktor ekonominya, dalam faktor teknologinya, dalam faktor militernya, dalam faktor pembangunan kekuatannya. Jadi saya kira kita harus belajar dari manapun juga apa yang kita mesti belajar. Kalau hari ini kita mesti belajar dari Cina, belajar dari Cina. Yang pasti kita harus tahu Indonesia ini mau kemana, mau jadi apa. Sehingga kita tadi tahu antara dua pilihan ini kita mau jadi, kalau honest broker kita nggak perlu kuat-kuat aja militernya, ikuti aja anggaran pertahanan berapa terus. Tapi kalau kita mau jadi peacemaker di sini, kita harus kuat dan itu nggak bisa dibantah anggaran pertahanan yang signifikan, yang sesuai dengan masukan asrena masing-masing angkatan apa yang mesti dibeli. Bukan tiba-tiba mau beli ini, mau beli itu dari langit, terus rahasia negara kita nggak boleh tahu. Gitu. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih.